Gilis Ella Citra. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi peristiwa metamorfosis pada hewan kupu-kupu, katak, dan ayam. Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh hewan yang dimulai dari fase telur sampai dewasa. Semua makhluk hidup itu kan mengalami siklus hidup, yaitu tahapan perubahan selama hidupnya. Coba teman-teman lihat hewan yang ada di sekitar teman-teman. Pastikan di setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Metamorfosis juga dapat diartikan sebagai peristiwa berubahnya bentuk tubuh hewan tertentu selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pada proses metamorfosis dapat terjadi dengan melibatkan perubahan bentuk atau perubahan struktur pada hewan tersebut. Nah, perubahan ini biasanya melalui beberapa tahap pertumbuhan sel dan perubahan sel menjadi lebih khusus atau disebut dengan diferensiasi sel. Nah, kemudian berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu proses perubahan bentuk hewan yang tahapannya meliputi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan yang tahapannya meliputi telur, kemudian menjadi nimfa, dan menjadi dewasa. Untuk contoh dari metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis kupu-kupu dan katak. Untuk metamorfosis kupu-kupu itu berawal dari kupu-kupu bertelur pada dedaunan. Kemudian telur ini nantinya akan menetas menjadi ulat. Nah, kemudian ulat itu akan menghabiskan waktunya untuk makan dan mempersiapkan diri menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa waktu, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu muda dan beberapa waktu lagi akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Untuk contoh metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis katak. Katak itu kan merupakan hewan amfibi ya. Jadi artinya katak itu hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan di air. Nah, proses metamorfosisnya itu berawal dari telur katak yang ditaruh di tempat yang dekat dengan jangkauan air. Kemudian, telur tersebut menetas menjadi kecebong. Nah, kecebong ini akan hidup di air sampai ia menjadi berudu. Kalian tahu nggak sih berudu itu? Ya, jadi berudu itu bisa berudu 2 kaki atau berudu 4 kaki. Kemudian berudu itu akan berubah menjadi katak muda, lalu dalam beberapa waktu katak muda itu akan berubah lagi menjadi katak dewasa. Untuk contoh metamorfosis ayam,
ini termasuk ke dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, ayam adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Di dalam telur itu terdapat calon anak ayam yang sedang tumbuh dan berkembang, hingga akhirnya telur tersebut menetas. Ketika menetas, bulu anak ayam tidak selebat ayam dewasa. Namun, lama-lama ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, setelah ayam itu dewasa, ia akan berkembang biak menghasilkan telur. Nah, siklus hidupnya itu dimulai dari telur, kemudian anak ayam, dan anak ayam dewasa hingga menghasilkan telur lagi. Mengapa ayam disebut dengan metamorfosis yang tidak sempurna? Itu alasannya adalah sejak telur itu menetas, ayam tidak mengalami perubahan bentuk menjadi sesuatu yang lain. Artinya, anak ayam tetaplah ayam hingga menjadi ayam dewasa. Hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah. Contoh yang keempat adalah metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang ini diawali dari yang pertama, telur. Belalang betina akan meletakkan telur yang sudah dibuahi dalam bentuk polong telur, baik itu di pasir atau di antara serasah daun. Setiap polongnya terdiri dari 10 sampai 100 telur dengan bentuk yang menyerupai butiran nasi. Telur belalang membutuhkan waktu sekitar 10 bulan hingga akhirnya menetas dan menjadi nimfa. Telur-telur ini juga dapat tertidur selama musim gugur dan musim dingin. Untuk yang kedua adalah nimfa. Setelah telur-telur menetas, nimfa atau belalang muda akan mulai memakan dedaunan tanaman lunak dan segar. Dalam tahap ini, belalang memiliki warna yang ringan, tidak memiliki sayap, dan juga belum memiliki organ reproduksi. Secara umum, nimfa akan mengalami 5-6 proses ganti kulit dan mengubah bentuk serta struktur tubuhnya hingga menjadi dewasa. Untuk tahap yang terakhir yaitu imago atau dapat disebut dengan belalang dewasa. Setelah 25-30 hari, sayap pada nimfa akan berkembang sepenuhnya dan daur hidup belalang pun berada pada proses terakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk daur hidup belalang dari telur hingga dewasa adalah sekitar 11 bulan. Umur dari belalang sendiri diperkirakan dapat bertahan hingga sekitar 12 bulan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metamorfosis sempurna itu berawal dari telur hingga menjadi hewan dewasa, memiliki perubahan bentuk yang sangat berbeda dan tidak ada kemiripan. Namun, pada metamorfosis tidak sempurna, hewan muda hingga dewasa memiliki kemiripan bentuk. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.